Ya, banyak dari teman-teman yang menanyakan mengenai bagaimana dari penagihan DC lapangan yang dilakukan oleh aplikasi pinjaman online Pinplus ketika kita mengalami telat bayar hingga gagal bayar. Aplikasi Pinplus sendiri tentunya adalah aplikasi pinjaman online yang resmi OJK. Ketika kita mengalami telat bayar, tentunya tidak langsung diturunkan DC lapangan. Yang telat ini biasanya hanya ditagih lewat telepon aja ataupun diperingatkan lewat pesan WA. Kayak gitu aja seterusnya. Kemudian kalau misalnya udah di atas 1 bulan ataupun di atas 3 bulan, biasanya barulah si aplikasi Pinplus ini menurunkan DC-nya. Namun tidak pasti semuanya turun ya teman-teman ya. Tidak semua orang yang telat bayar ataupun gagal bayar ini didatangi oleh DC lapangan. Terkhusus ini untuk yang gagal bayar, tentunya mereka kan udah telatnya ini berbulan-bulan teman-teman, bukan berhari-hari lagi, bukan berminggu-minggu lagi. Nah, biasanya untuk DC lapangan dari aplikasi Pinplus ini menyasar orang-orang yang nominalnya besar dan yang berada di kota-kota besar juga. Tapi kalian nggak perlu panik bahwasanya untuk DC lapangan dari aplikasi Pinplus juga mereka hanya menjalankan tugas yang mana kita bisa jawab sejujurnya. Kalau misalnya belum ada uangnya ya kalian bisa katakan aja uangnya belum ada. Nanti kalau misalnya kalian hidupnya udah benar-benar lancar, baru deh kalian bisa bayar tagihan pokoknya aja sambil bernegosiasi ya. Karena kalau misalnya kalian mau bayar tagihan pokoknya aja tanpa denda dan bunga, dikasih keringanan itu harus bernegosiasi ya. Pintar-pintar bernegosiasi aja. Jadi untuk aplikasi Pinplus ini sendiri tentunya mereka kan hanya menjalankan tugas dan akan menyampaikan ke atasannya seperti itu. Namun yang pasti untuk aplikasi Pinplus sendiri ini DC lapangannya ini belum menyebar banyak ya, apalagi di luar Jabodetabek, di luar Jawa. Jadi kalian nggak perlu panik-panik amat karena orang yang nagih saat ke rumah kita misalnya itu mereka dalam hari itu tidak nagih ke kita doang. Si DC lapangan ini dalam satu hari bisa sampai nagih ke 10 hingga 15 orang. Jadi kalian jangan merasa bahwa kalian itu adalah orang yang ditagih satu-satunya pada hari itu, enggak ya. Pokoknya masih banyak banget, mereka hanya bertugas menagih aja. Dan ingat kalian jangan sampai membayar tagihan cicilan di luar aplikasi karena datanya nanti akan berbeda dari data yang ada di aplikasi. Kalian akan kesulitan untuk membaca data ataupun sisa tagihannya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk aplikasi Pinplus. Intinya ini aplikasi masih resmi OJK. Resiko terbesar gagal bayar itu adalah terkena SLIK OJK, yang mana nanti akan mempersulit kita ketika melakukan kredit di kemudian hari. Yang mau nanya silahkan, ataupun yang mau share pengalaman pinjam uang di aplikasi Pinplus, seperti apa pengalaman kalian? Silahkan tulis aja di kolom komentar. Tentunya kita akan update lagi mengenai aplikasi pinjaman online yang lainnya selain Pinplus. Dan untuk Pinplus sendiri kalau ada info yang terbaru dari teman-teman yang lain, saya selalu bikin update terbaru lagi ya, menyampaikan mengenai DC-DC yang baru turun di daerah mana saja, nanti kita bahas lagi.